Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd faqad wasal muttaqun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, kita ketemu lagi. Untuk kajian malam ini adalah surat At-Taubah, ayatnya mulai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Di dalam surat Al-Baqarah itu mukadimahnya ada penjelasan. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang muttaqin. Golongan yang kedua yaitu orang-orang kafirin. Golongan yang ketiga adalah orang-orang munafikin. Di sana hanya 4 ayat itu penjelasannya orang muttaqin. Orang kafirin hanya 2 ayat. Untuk orang munafikin sebanyak 13 ayat dan panjang-panjang. Termasuk surat Munafikun juga panjang dibanding surat Al-Kafirun. Kalau Kafirun pendek. Baiklah, malam ini surat At-Taubah juga membahas orang-orang munafik. Bahwa orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan ba'duhum mim ba'd, sebagian mereka dengan sebagian yang lain ya'muruna bil munkar, merintah terhadap kemungkaran. Kemarin sudah saya jelaskan, gampang ngomong mungkar itu tidak sesuai dengan aturan Islam. Permasalahannya adalah kita tidak tahu itu bertentangan dengan Islam apa enggak. Kalau kita tidak ngaji, kita tidak belajar. Contohnya demikian, ini paham yang ada di luar. Laki-laki dengan perempuan itu bebas keluar asal urusan kerja. Ini dalam masyarakat umum, orang Islam yang tidak ahli ngaji, ini dianggap tidak dosa kalau memang ada urusan kerja. Mungkin sampai bahkan bermalam meskipun tidak satu tempat, tidak satu ruangan. Ini karena ada urusan kerja. Ini hati-hati. Orang munafik itu bukan orang bodoh, orang pinter. Bahkan hafal Al-Quran. Tapi hati-hati, yaitu cara mengartikan atau memaknai Al-Quran. Nah, maka barometernya adalah orang munafik baik laki-laki maupun perempuan senangannya merintah kemungkaran. Katalah serba abu-abu, agama itu tidak jelas. Mestinya kita ini harus mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jadi tidak boleh kita ini abu-abu. Dan bahkan ya segala cara, termasuk milih pemimpin. Oh, milih pemimpin non-muslim tidak masalah. Yang penting kan hati kita. Mungkin begitu. Jawabnya begitu. Hati-hati, kita ini saksret masuk neraka, saksret masuk surga. Makanya kita ngaji, paham, angen-angen sak maknani. Setelah senengannya yaitu merintah kemungkaran, wayan hauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah terhadap satu kebaikan. Ya mungkin kalau hal itu baik, ya dibiarkan saja. Tapi kalau hal itu tidak baik, mungkin sampai dibandani tidak karu-karuan. Hal yang semacam ini tetap mengukurnya baik dan buruk, benar dan salah, itu tetap diukur dari Al-Quran. Barometernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, harus ke sana. Orang-orang munafik
itu selalu menggenggam tangannya, artinya tidak mau infak, tidak mau berjuang. Karena harta benda itu ya golek-golekane dhewe, dia banting tulang, peras keringat, tidak tahu malam, tidak tahu siang, saking ngoyone cari harta. Nah, tetapi untuk amal, untuk infak, ini adalah eman-emanen. Tidak sedikit ayyuhal muslimun, wong Islam hari ini itu tidak sedikit, yang kaya itu banyak. Mungkin cucunya pun sudah punya anak satu-satu, punya rumah satu-satu karena kayanya. Tapi belum tentu dia itu membuat satu tempat ibadah, katalah masjid, diperuntukkan untuk umat Islam. Itu belum tentu. Nah, hal yang semacam ini makanya hati-hati, kita nanti akan kena, yaitu ayat-ayat munafik ini. Dia melupakan kepada Allah, maka Allahnya juga melupakan. Hukum-hukum tidak diperhatikan. Di desa itu, saya baru aja dari desa, itu kalimatnya ojo macam-macam, di sini nih Islamnya kuat. Barometer Islam kuat itu bagaimana? Ngomong Islamnya kuat, Islamnya lurus. Barometernya lurus itu apa? Yang dimaksud kuat, yang dimaksud lurus itu mestinya tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maksudnya begitu. Nah, sekarang kalau kuat, katakanlah maaf, di situ gampang ngomong, tidak nutup kemungkinan yang jadi pemimpinan adalah non-muslim. Kuatnya itu dari mana, dari segi apa? Makanya tugasnya ulama, ustadz, kiai, mubalik itu abot, maju kena, mundur kena. Ngomong tidak cocok dengan orang lain, mungkin dianggap keras, dianggap tidak toleran, padahal semuanya itu adalah ajaran Islam. Makanya kita itu ojo ngenteng-ngenteng terhadap hukum, ya ojo ngabut-ngabut terhadap hukum. Lek memang ana perintahe semampu kita dilakoni, lek gak ana perintahe ya ndak usah nglakoni. Kita ini nglakoni yang ada perintahnya aja belum semua. Makanya jangan menjalani yang tidak ada perintahnya. Nah, ini masih banyak, yaitu orang-orang Islam yang menjalankan demikian. Oleh sebab itu hati-hati betul, ya, hati-hati. Wis. Innal munafiqina humul fasiqun. Ini huruf takkid inna. Sungguh orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu orang rusak. Kenapa disebut orang yang rusak? Karena Islam, pakaiannya Islam, sembarang Islam, bahkan Al-Quran hafal, tapi hakikatnya anti terhadap Islam. Apa artinya itu anti terhadap Islam? Ya tidak mau diajak melakukan Islam ini, tidak mau. Tidak mau diajak melakukan hukum Islam ini, tidak mau. Akhirnya wong Jawa no kalimat Islam ngono agamane. Wong Jawa ojo lali karo Jawane, ojo ninggal karo Jawane. Ini wis terpatri sejak dulu untuk orang-orang desa itu, orang-orang Jawa itu, sampai sekarang. Wong Islam coba duwe gawe nanggap tayupan. Ngerti tayupan, Pak? Tayupan ngerti? Tayupan itu perempuan joget-joget, itu dengan ya laki-laki. Nanti dulu nek kecilan saya dulu itu ambek ngombe-ngombenan barang. Nah, sekarang saya tidak tahu, tapi baru aja ini ono, ya katalah teman itu masih mantu itu ya masih tayupan. Coba bayangkan, ini wong Islam ya. Makanya tugas kita ini adalah berat ya, tugas kita ini berat, yaitu untuk haji. Waduh, matur suwun, Pak. Nggih, suwun. Ya. Wes. Jadi orang munafik itu pengrusak karena apa? Kelihatannya Islam, tapi ini ngerogoti dari dalam. Yang membahayakan lagi ini kalau orang orang munafik ini kaya, terus mengajak pada orang-orang. Biasanya orang itu kan gini, mohon maaf ya, ini memang sifat manusia. Lek sing ngomong wong gak duwe,
itu ndak tak direken. Tapi lek sing ngomong orang kaya itu diperhatikan. Makanya ini hati-hati ya, ini hati-hati. Nah, bagaimanapun saudara kita ini masih hidupnya masih kurang menguntungkan. Nah, oleh sebab itu bagi yang kaya-kaya ini harus mikir saudara-saudara kita yang tidak mampu dikongkon nyambut gawe, sing energik nyambut gawe apa supaya bisa merubah nasib. Ojo ingkil-ingkilan perkara kunut, perkara beduk, perkara tahlilan. Wis cukup sing tahlilan tahlilono, sing yasinan yasinono, sing dibaan-tibano, sing ora seneng ojo luk-lukan. Ayo kita ngajar ngaji biar ngerti, biar paham. Nah, ya apa penjelasannya, ya apa keterangan ngaji ini. Wis, orang munafik itu wong ya salat, zakat, siam, haji lengkap. Nah, tapi pekerjaannya merusak. Lek wis ngono bagaimana? Ini kata Allah, saya hanya menerangkan toh. Walaupun kita ane salat, walaupun kelihatannya zakat, siam dan haji, tapi kalau jelas-jelas munafik, tadi munafik di atas, senangannya menyuruh berbuat mungkar dan mencegah suatu kebaikan. Ya, mencegah suatu kebaikan. Itu munafik. Terus dijanjeni oleh Allah. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Wa'ada ini fil madi. Tahakkukul wuku artinya kejadiannya pasti. Lek enek wong Islam modele kaya ngono. Walaupun ketokane salate bagus, batuke gosong, apal Quran, tapi lek menentang karo ayatnya Allah atau anti terhadap syariat Islam, maka Allah menyediakan wong munafik lanang, munafik perempuan, wal kufaro, wong kafir. Apa janjinya? Naro jahannama, neraka jahanam. Nah, munafik lanang, munafik wedok wal kufar. Jadi munafik dengan kufar itu Pak, itu sekelompok. Bedanya lek wong kufar, kami ngomong tidak percaya adanya Allah lah kata gitu. Nah, lek munafik itu percaya, tapi sebagian dipakai, sebagian enggak. Itu loh kata Allah, pasti masuk neraka. Wa'ada fil madi. Ngelebokno ingsun, ya. Lebokno Allah ning gone neraka. Oleh sebab itu, ya hati-hati, ya, ini hati-hati dengan orang munafik itu. Sama ini dengan kafir ya. Ini ayatnya dilihat. Makanya saya ini maaf enggak berani pidato tok, enggak berani. Saya pidatonya ya segini iki. Nerangno Al-Qur'an surat apa, ayat berapa sampai berapa urut. Jadi enak kalau saya salah menerangkan, panjenengan so ingatkan saya. Nah, saya pun juga dipimpin, artinya disuruh, oh Al-Quran ini lo urut, tadi nerang no urut enak. Pasti masuk neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal. Orang kafir kekal di neraka, jenenge kafir ndak iso munggah swarga. Orang munafik kekal di dalamnya ndak iso munggah swarga. Lah terus bagaimana yang namanya dosa dihisab itu? Itu lek wonge ndak munafik. Wong Islam tapi dosa. Enek wong minum minuman keras. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini dosa sebenarnya. Tapi saya tetap minum. Ngakoni, roh ini dosa tapi saya tetap minum. Kemudian naudzubillah ada orang berzina, ngelakoni. Roh ini dosa, tapi tetap ngelakoni. Akhirnya jaluk sepuro aja sudah. Nah makanya di Riyadhus Shalihin, ono wong mateni wong sampai 100, munggah swarga karena tobat. Ada orang berzina karena tobat masuk surga. Sebaliknya orang Islam yang rumangsa bener menentang Allah ndak krasa mlebu neraka. Contohnya Bal'am. Bal'am ini apal Asmaul A'dzam, nama-nama Allah. Apal. Tapi sampai masuk neraka. Makanya hati-hati. Hiya hasbuhum. Utawi neraka itu adalah sudah cukup. Ya tempatnya di situ. Orang munafik
laki-laki, perempuan plus wong kafir tempatnya di sana. Wala'anahumullah walam adabum mukim. La'ana fil madi juga pasti melaknat, pasti nyiksa Allah terhadap orang-orang munafik, pasti, bukan insya Allah lagi. Walam adabum mukim, dan mereka adalah mendapat siksa yang abadi, yang kekal. Ini kalau kita belajar tata bahasa Arab, Pak, kalimatnya ini asalnya wa adabum mukimun lahum, dibalik. Nah, ini pentingnya masalah, menunjukkan ini namanya khobar muqaddam, mubtada muakhir, itu dalam tata bahasa Arab, menunjukkan makna satu kepastian pasti. Orang-orang munafik walaupun sholat apik kelihatannya, posone apik kelihatannya, apalane Quran bagus kelihatannya, tapi jelas-jelas munafik, pasti masuk neraka. Mari kita angen-angen, maca Quran angen-angen sak maknane. Tapi masalahnya ya gitu, Pak. Alhamdulillah lah wong salat iku akeh. Tapi di mana-mana tempat lek wis ngaji ku karek pirang lintir. Nah, barangkali memang musafir, tidak masalah. Tapi saran saya umat Islam di mana aja berada harus ngaji. Sing pinter ngajar ngaji, sing kurang pinter harus ngaji. Lah lek ngaji itu diajarkan nggawa kitab, lek ndak ngerti takon supaya jelas. Makanya saya di mana tempat kalau ngajar itu nggawa kitab, jelas suratnya urut, ayatnya urut, ndak mencolot-mencolot, karena biar mudah pahamannya. Baik, itu tadi keterangan wong munafik pasti masuk neraka. Kalladina min qablikum kanu, seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Ini umatnya Muhammad, gampang ngomong sebelum kamu, yaitu yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan sebagainya, dia yang munafik. Asadda minkum quwwah, orang-orang munafik dulu, orang-orang kafir dulu, luar biasa kuatnya, luar biasa kayanya, luar biasa pinternya. Tapi karena menentang ayat-ayat Allah, menentang Allah dan Rasulnya, itu adalah disiksa oleh Allah. Bagaimanapun hebatnya, kuatnya orang kafir, kuatnya orang munafik, kalau umat Islam konsisten dengan Islamnya, maka pertolongan Allah adalah pasti turun. Bukan insya Allah lagi, tapi lewat proses, lewat perjalanan, ya, lewat perjalanan. Bahkan di samping kaya raya, kuatnya bukan main, hebatnya bukan main, waksaro amwalau wa aulada, ya toh, anak-anaknya juga banyak, anak-anaknya kuat-kuat juga kaya-kaya, jadi menyumbang satu kekuatan terhadap orang kafir dan orang munafik. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, mereka anak-anak itu karena kayanya mendapat bagian warisan. Orang kaya punya pabrik, anaknya 5 di pabrik 5 satu-satu pabriknya, karena kaya. Nah, oleh sebab itu jangan bersenang-senang. Bersenang-senang yaitu menentang pada ayatnya Allah, seperti Qarun, kayanya luar biasa, akhirnya menentang pada Allah. Kemudian orang-orang sebelum kamu Muhammad, ya, kuatnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Dia kalau anak wong apik itu digunem, digunem itu dirasani, katakanlah mungkin wah koyok Islam dewi, koyok bener-bener dewi, koyok hebat-hebat dewi. Akhirnya
Orang Islam pun ikut menghujat, apakah yang namanya Islam radikal, apakah namanya Islam garis keras, apakah nama Islam yang tidak Pancasilais, mau macam-macam sing diomong. Padahal kalau kita lihat Pancasila itu sing gawe itu wong Islam, ulamanya jam 4, Islam sing nasionalis, gampang ngomong ndak ulama tapi pinter, itu 4, yang 1 tok non muslim. Loh ngono sik dihujat. Makanya kita ini harus hati-hati, harus waspada. Kalau orang Islam munafik yang kelakuannya semacam itu tadi, bersenang-senang karena dia adalah sebagian menjalani Islam kalau cocok, kalau tidak cocok tidak dijalani, apa yang terjadi? Lihat ayat berikutnya. Ulaika habitots a'maluhum. Mereka itu adalah hancur. Mereka itu adalah hapus, hilang amal-amalnya. Loh, hilang. Walaupun kelihatannya tadi amal baik, ibadah sholat, saum, siam, haji dan sebagainya, entek. Ini saya ngomong Quran, bukan saya. Habitots a'maluhum. Lebur, hilang amal-amalnya mereka. Di mana hilang tuh? Fit dunya wal akhirah. Di dunia dirasani wong, ikulah Islam loh, tapi kok begitu. Iku kan Islam toh, tapi kok benci karo umat Islam. Iku kan Islam toh, tapi kok membenci dengan syariat Islam. Nah, lek ngono lebur Pak. Dilihat aja dunia ini, dilihat. Makanya kita ngaji, kita lihat dunia, kita buat cakrawala yang tajam ke depan. Kayak nguniku. Kalau Quran muni, Quran bilang itu pasti terjadi. Bukan insya Allah lagi, pasti terjadi. Oleh sebab itu kita hati-hati terhadap anak istri keluarga kita supaya tetap konsisten dengan Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Yakub, mata butuh namim ba'di, anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti setelah saya mati, setelah saya dipanggil Allah. Nah, semuanya begitu. Makanya ayo anak-anak kita itu jangan dibiarkan tok sing ngaji mek bawa-bawa tok. Mestinya bojo, anak, keluarga kabeh diajak ngaji, mestinya ngono. Mestinya itu begitu ya. Jangan mek orang tuanya saja yang ngaji itu. Di dunia juga rugi, karena pasti hakikatnya orang munafik itu bingung, ndak ke sana, ndak ke sini, ndak punya pendirian yang jelas. Di akhirat apalagi? Tadi ayat di atas, di akhirat adalah pasti masuk neraka, ya coba. Karena fiilnya madi, la'ana, wa'ada, menunjukkan satu kepastian. Berikutnya, wa ulaika humul khosirun. Mereka itu adalah hum ini takkid dhamir fasol, al khosiruna iku wong sing rugi. Kenapa diaran wong munafik itu rugi? Iya, karena ya salat, ya siyam, ya haji, ya umroh, ya infak, mungkin gitu, tetapi cuma-cuma, yaitu hancur lebur amalnya. Maka inilah rugi. Jadi rugi itu ngelakoni dagang, ngelakoni wis ngelakoni susah payah rugi. Lek wong kafir gampang ngomong, kan memang ndak ngelakoni di dunia, sehingga ya pantas dihukum, diseksa. Tapi lek wong munafik kan mengharapkan surga karena merasa jalani ibadah, jalani baik. Tapi ternyata rugi. Artinya rugi itu apa? Ya ndak dapat apa-apa. Kok begitu? Habitats a'maluhum. Hancur ya, amalnya itu hancur. Makanya hati-hati. Ngaji saya ini sebenarnya begini. Sewaktu saya menerangkan, penjenengan ada rasa ganjil atau tidak paham, tidak ngerti, boleh tanya langsung. Satu ayat selesai, silahkan tanya. Jadi kita ngajinya santai aja. Yang penting jelas, ngerti, paham.
biar kita pulang membawa ilmu yang utuh. Jangan sampai mau arep takon ndak jadi. Mohon maaf kalau saya sudah selesai ngaji, jangan ditanya tentang ngaji. Tentang ngajinya tadi ditanya, ojo. Ini saya lek cara Jawa sirian. Waktu diterangkan, kongkon takon, ndak gelem takon, tapi setelah pulang dindek ditanyai. Nah saya jujur kalau tanya begitu ndak mau. Jadi tolong pertanyaannya waktu ngaji, ada tempatnya sendiri ya. Gitu. Wes, rugi. Kelihatannya bekerja, kelihatannya beribadah, tapi tidak dapat pahala sedikit pun tidak dapat. Dalile habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Rugi. Alam yaktihim apa toh ora teko nenggene wong-wong munafik mau utawa wong kafir mau. Nabaul ladina min qablihim, ceritani sejarai kisoi orang-orang sebelum mereka itu. Siapa itu? Jauh ke depan, yaitu kaum Nuhin. Kaum Nuh. Apakah kita ndak belajar, ndak tahu ceritanya bagaimana Nabi Nuh? Ya apa ceritanya? Apa ceritanya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh? Nah, karena menentang dengan nabinya, menentang dengan Allah, maka ditenggelamkan. Ditenggelamkan sak dunia lho Pak waktu itu. Ana wong ya mek pira iku 80 itu tenggelamkan semuanya. Kemudian apakah ndak ingat ayyuhal mukminun? Yaitu kaum Ad. Kaum Ad itu luar biasa kuatnya sama dengan kaum Samud. Hebatnya, pinternya, kayanya bukan main. Nah, kaum Ad dihancurkan, yaitu kena angin dingin selama 8 hari 7 malam. Karena dinginnya maka mati semuanya kaum Ad. Nah, waktu itu yang apa jenis tunduk dengan Nabi, maka yo aman. Nah, aman. Ini kaum Ad ini nabinya Nabi Hud, jadi aman. Makanya sejak dulu pengikut nabi-nabi itu diselamatkan bersama-sama nabinya. Makanya supaya selamat, ayo kita ikuti Nabi Muhammad. Ya apa? Karena sudah memberi panutan, memberi contoh pada kita, harus kita ikuti dalam segala bidang. Nah, hampir-hampir aja ini alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sampai sholat rapat aja tidak berani. Nah itu apa? Tidak menentang Allah meniku. Ya. Makanya kita ini hati-hati. Hati-hati iman kita kecopetan ya. Wa Samuda lan kaum Samud. Kaum Samud itu nabi soleh. Kemudian apa? Kami hancurkan kata Allah dengan rojofah, yaitu dengan apa? Lindu. Lindu itu apa toh? Gempa. Nah, gempa, dengan gempa. Luar biasa. Jangan dikira nanti air Tanjung Perak itu tidak bisa naik kok ini. Ceritanya tsunami itu lebih dari itu. Tidak nutup kemungkinan memangnya wonge diomongin tidak kena mokong-mokong jembatan Suramadu amblek. Ya, coba. Makanya kita ini aduh istighfar ya. Pagi sore istighfar temenan. Ini ditunjukkan dengan orang Islam ilingo dengan ngoniku. Maksudnya apa? Nanti kamu membantah sampai Allah, membantah pada Rasulnya, ndak nutup kemungkinan akan terjadi semacam itu. Makanya hati-hati. Kita lihat itu anak cucu kita ke depan, ya. Jangan mikir awak dewi. Bagaimana nasib anak cucu kita nanti ke depan? Wes, tadi kaum Samud kayak begitu, kaum Ad kayak gitu. Sekarang kaum Ibrahim. Nah, kaum Ibrahim apa? Bangunan-bangunan dirobohnya. Nanti bangunan yang hebat-hebat dirobohkan oleh Allah. Kalau memang kita menentang. Makanya kudu
terutama para ulama, ustadz, kiai, habaib wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau ndak amar ma'ruf nahi mungkar, nanti anak cucu kita, ya mungkin belum sampai anak cucu kita pun juga kena. Makanya hati-hati betul, ya hati-hati betul. Wes itu kaumnya Nabi Ibrahim juga kena. Kemudian wa ashabi Madyan, lan orang yang manggon penduduk Madyan juga kena. Wal mu'tafikat, dan kena lagi di balik bumi ini atau dunia ini. Kemarin di Bogor atau apa ini? Ono berita itu berapa kecamatan tuh tanahnya bergerak itu. Dulu sing tanah melaku itu di mana Pak? Sulawesi, Palu. Nah itu sing melaku diwalik. Persis peristiwanya zaman Nabi Lut. Makanya hati-hati. Itu benar-benar kelihatan mata di Indonesia tentang tsunami, tentang tanah yang malik tadi, yaitu di sana kelihatan. Masih kurang jelas lagi gunung meletus ya bal-balan ya mati sak menukian coba. Ngono-ngono iku mestinya itu untuk ingat pada kita, ya, ingat. Ojo kita mentang-mentang hebat, kuat dan sebagainya. Tapi ingat ayo ngono iku. Wes, itu ceritane kaum-kaum yang dulu supaya kita ini jangan dolim, supaya kita ini jangan menentang Allah dan Rasulnya. Atatsum rusuluhum, utusan-utusan Allah sudah datang pada mereka, sudah dakwah, sudah menjelaskan. Masjid-masjid mungkin banyak mendatangkan para ustadz, para ulama, para kiai, menjelaskan dengan katakanlah sejelas-jelasnya, dibuka tanya jawab bebas untuk menjelaskan, untuk menerangkan itu. Tapi yang lebih bagus lagi, mestinya masjid-masjid itu wajib menyekolahkan untuk tafakuh fitin. Gampang ngomong sekolahkan sampai pinter, tapi nanti saya ngopeni masjid ini. Mestinya gitu. Jangan hanya pandai mendatangkan tok. Ini harus bahasanya membuat satu kaderisasi. Karena apa? Kelihatannya gampang ngaji itu, tapi sulit Pak. Karena bahasa Arab ini bahasa yang luar biasa. Satu kata Arab itu bisa berubah itu hampir 500 macam. Satu kata. Jadi satu kata itu hampir 500 macam. Itu bisa diuji coba, ya. Bisa diuji coba. Modelnya, maknanya lain. Ditambah satu huruf, maknanya lain. Solaha damai, aslaha damaikan, lho ngene lho. Dikei alif tok malih bedane damaikan. Damai dengan damaikan lain. Damailah dengan damaikanlah lain. Nah, makanya kita karena tidak melajari ilmu sorob, membedakan ini aja sulit. Apa bedanya pemimpin dan pimpinan? Kalau pemimpin apa, kalau pimpinan apa? Ini tidak gampang. Lek tidak percaya tanya orang yang ahli bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam Islam gampang. Penjelasannya begini. Kalau pemimpin itu fa'il, isim fa'il, kalau pimpinan itu isim masdar. Sebenarnya ngono tok, ya toh. Baik, tapi saya tidak menerangkan fa'il apa, masdar itu apa enggak. Hanya itu secara global begitu. Nah, kemudian Rasul-Rasul sudah membawa keterangan yang jelas. Allah itu tidak akan mendolimi kepada umat, kepada manusia itu enggak. Allah ini jujur. Allah itu mengarahkan ini haramtu dzulma. Aku sampai dolim tak haramkan. Itu dirinya Allah. Dilihat nenggone hadis Arba'in Nawawi, di sana ada. Allah mengharamkan kalau dirinya dolim. Artinya itu gini, uang iki apik, uang iki kok manut, ambek Allah itu siksa, diadab, enggak. Allah itu mengadab orang itu karena orangnya itu dolim.
Karena orangnya itu menentang ayat-ayat Allah. Lek manut enggak. Nah ini loh dalilnya. Ya toh. Wa maka Allah lihat limahum. Enggak ada ceritanya Allah zalim itu enggak ada kepada orang-orang itu enggak. Walakin kanu anfusahum yatlimun. Tetapi memang orang-orang itu sendiri. Memang mereka sendiri itu yang zalim, ya. Jadi Allah itu tidak zalim. Oleh sebab itu, nah kita benar Pak harus hati-hati. Jangan sampai kita ini mendolimi Allah. So nanti apa akan disiksa. Kita harus kasihan, yaitu dengan anak cucu kita. Nah makanya di dalam surat Al-Anfal itu tegas dijelaskan begini. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takung fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bahwa orang-orang kafir di antara mereka itu yang satu dengan yang lain itu saling tolong menolong. Itu pasti. Jika umat Islam tidak mau melakukan perintahnya Allah, maka akan tertimpa musibah yang terus-menerus. Maka akan ditimpa musibah dan kerusakan yang lebih besar. Makanya ini hati-hati. Jadi kita ini harus semuanya berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disiksanya karena zalim. Tapi lek wong muslihun berbuat baik, berbuat bagus, tidak mungkin Allah ini nyiksa. Makanya walaupun keadaan bagaimanapun, jangan sampai menentang Allah dan Rasulnya dalam segala hal, segala bidang. Sudah, itu keterangannya orang-orang munafik semacam itu. Nah sekarang jarang saya ada bertanya, saya tak buka, Pak monggo lah takon. Sehingga keterangan saya menjadi jelas, monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Napa? Gaib. Zalim. Zalim itu lek cara boyo ngani ngoyo. Artinya ngani ngoyo itu gampang ngomong ya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wis seruh ngono iku salah tapi sik tetep dilakoni. Upamane uang nyolong semongko situk dihukum katakanlah 1 minggu. Sekarang anak uang nyolong duit 1 miliar. Gampang ngomong itu ya dihukum lek semongko situk itu kata largane mungkin berapa 100.000 kan ya. Itu seminggu. Nah sekarang duit 1 miliar mau diporo selawe dibagi selawe oleh piro. Nah itu hukumannya nanti dikalikan ngono iku. Lah lek nyolong duit 1 miliar hukumannya setahun umpamane. Terus semongko situk dibagi selawe seminggu. Lah ngene iki masuk adil. Jadi yang bisa membuat keadilan, yang bisa melihat tidak adil itu orang umum, bukan hakim. Hakim memutuskan, menurut hakim benar. Tapi ternyata orang-orang umum mengatakan, oh lek ngono ndak adil. Contohnya ya begitu tadi. Kalau ada orang bojok dihukum, ujaran kebencian dihukum. Sementara ada orang yang bojok yang kemudian di sini tidak apa-apa dibiarkan. Lah ngono iku jenenge zalim. Jadi gampang ngomong ya zalim itu artinya kan juga anak mananya sok peteng. Jadi wis ndak mikir hukum ngono iki ndak mikir. Ya malih nurutin nafsu saenake dhewe. Nah akhirnya muncullah ngono iku zalim. Makanya orang yang zalim itu Pak ancamani diantaranya orang Islam yang tunduk dan patuh tidak mau memakai hukum Islam itu namanya zalim. Namanya isok disebut namanya kafir, isok disebut namanya fasik. Lihat surat Al-Maidah ayat 44, 45 terus 47 atau berapa.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Jadi kurang lebihnya itu, Pak. Masih ada pertanyaan lain, monggo. Ya. Bedanya, kafir itu gampang ngomong ono loro. Ada kafir asli dan tidak asli. Kafir asli itu contohnya gini, orang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya blas, itu kafir. Enek wong Islam tadi saya sebutkan tidak mau melakukan hukum Islam itu ya kafir. Jadi wong kafir itu gampang ngomong loro. Lah lek wong munafik ya sitok, artinya sitok ngene lek munafik itu. Munafik itu artinya ngomongnya mincla-mincli, gampang ngomong. Ngomong iman, tapi bareng dikei hukum temenan ndak mau. Ngomong iman, tapi membuat kerusakan. Diomongi ndak ngereken, nuruti nepsunya sendiri. Gampang ngomong ngono. Kafir intinya ngomong ndak percaya adanya Allah. Itu sing orisinil. Sing kul ya ayyuhal kafirun niku orisinil. Tapi sing tak waca tadi, wong Islam yang ndak mau melakukan hukum Islam itu ya iso disebut kafir. Iso disebut fasik. Lah wong munafik itu ya fasik, termasuk wong munafik katut. Lah wong munafik itu akhirnya podo karo kafir. Neng Al-Baqarah ada gini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka itu bukan orang mukmin. Karena apa? Iman sebagian, ngafiri sebagian. Ngono iku kafir orsinil malan. Jadi munafik itu gampangane Islam, ketokane kelihatannya, tapi hakikatnya kafir. Karena tidak mau nuruti perintah Allah, mau hanya menurut hatinya sendiri. Jelas? Nah, ini ada pertanyaan, jadi enak saya ya. Yang lain? Monggo. Masnya mengerjain orang lain itu. Loh iya Pak, contohnya ini tukang ya, ini ono ini tukang no, tukang batu. Ono mandor kan? Mandor kan kuwoso gampang ngomong sing golek uang atau mencat uang, wis dipercaya karo juragan. Enek wong nyambut gawe, Pak di sini nambah pekerjaan. Pekerjaan apa? Kuli pamane. Iya tapi bayarannya 100. Mau. Padahal dari sana 120. Sebab lek bayaran kan dikekne mandore. Akhirnya mandor ngedum. Angon itu dolim, enggak boleh. Ya enggak boleh itu. Ya. Walaupun dia mau enggak boleh. Ngono itu enggak boleh. Gampang ngomong dolim itu ya enggak jujur lah ngene. Lek ngene ndak dolim, panjenengan tukar duit receh, duit sampean utuh real katakanlah, 100 dijoli 90 oleh tambahan itu. Karena jasanya yang 10 ongkose. Pak silakan tukar di sana, sampai lek tukar sini 100 dapatnya 90. Karena yang 10 itu ongkosnya ke sana. Terang-terangan dia, boleh lek ngono. Wis terang-terangan kan, monggo lek sana nanti kapan dapat 100, lek tukar di sini dapat 90. Jujur aja karena ongkosnya tadi sana. Ndak dolim lek ngono iku. Lek ngene dolim to ndak? Dadi pegawai negeri katalah, apakah TNI Polri ngekek duit. Ya toh, ngekek duit. Dia ndak njaluk, tapi ngekek duit. Nah, ring saya cerita, lek engkek duit diterima dadi, gampang ngomong, sing ndak engkek duit ndak dadi, ya apa ngono iku? Ndak njaluk tapi ngekeki. Lah ngekeki ku akhir jadi. Sing ndak ngekeki ndak jadi, ya apa ngono iku?
tetap itu ya dolim. Tapi kalau miku nyogok, masa nyogok supaya saya biar jadi. Wes, gampang ngomong sing jujur-jujur aja lah. Jelas? Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Ada pertanyaan lagi? Mboten? Enggak. Oke, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.